Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mariana SPD MA selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Syariah dan teman-teman yang saya banggakan. Kali ini kami kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai artikel yang berjudul Nazir dan Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia. Sebelum pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Kelompok 1 beranggotakan yang pertama saya Dida Putri Septiani dengan NIM 069, yang kedua Diara Ayu Andini dengan NIM 106, dan yang ketiga Nur Mu'amadimah Maulidia dengan NIM 116. Baik, untuk materi selanjutnya adalah pendahuluan. Wakaf merupakan salah satu instrumen penting untuk pemberdayaan umat. Selain itu, wakaf juga menjadi instrumen keagamaan dan sosial yang telah memainkan peranan penting dalam sejarah kehidupan masyarakat Muslim. Konsistensi pada peran wakaf ini telah diuji dan mampu bertahan lebih dari ribuan tahun. Berdasarkan fungsinya, harta benda wakaf menghasilkan manfaat yang mengandung unsur kebajikan kepada sesama makhluk di dunia. Pada tahun 2004, pemerintah Indonesia mengusul untuk menerbitkan UU Pemberdayaan Wakaf, yaitu UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang menyebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf tersebut sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan secara produktif. Sebagai instrumen ekonomi Islam dalam bidang filantropi, wakaf telah dikenal dan diimplementasikan sejak awal kehadiran agama tersebut. Lembaga wakaf telah menjadi pendukung kegiatan umat Islam. Untuk memproduktifkan wakaf, maka tidak lepas dari peranan penting pengelola wakaf, yaitu nazir. Nazir wakaf dalam selayaknya manajer perusahaan yang harus mampu membuat perencanaan dan pengelolaan aset wakaf. Next slide. Di sini, nazir secara etimologi berasal dari kata kerja bahasa Arab, yaitu nazir, yang berarti memandang atau melihat. Selain itu, secara terminologi fikih, yang dimaksud dengan nazir adalah orang yang diserai kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf. Pengertian lain nazir menurut istilah adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf. Dapat disimpulkan bahwa nazir di sini adalah pengelola wakaf baik perorangan maupun badan hukum yang berfungsi untuk mendata, mengelola, dan meningkatkan produktivitas harta wakaf untuk memberikan manfaat seluas-luasnya bagi penerima manfaatnya. Meski keberadaan nazir dalam wakaf dipandang penting, namun nazir sendiri bukan merupakan rukun atau syarat sah wakaf itu sendiri. Karena wakaf adalah ibadah tabaruk yang berarti bersifat sunnah. Yang selanjutnya ada tujuan dan metode penelitian. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui proses institusionalisasi nazir dalam pengelolaan wakaf dan bukan semata-mata pada pengelolaan wakaf itu sendiri. Lalu untuk metode penelitiannya, penelitian ini bersifat kualitatif dengan sumber data sekunder, penelitian-penelitian terdahulu, buku-buku, majalah resmi, ataupun dokumen pendukung lainnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Baik, pada slide ini ditampilkan tabel yang merupakan lini masa nazir sebagai pengelola wakaf di Indonesia yang dipengaruhi oleh aturan non-formal hingga formal. Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa perkembangan wakaf di Indonesia telah ada sejak sebelum zaman kemerdekaan serta sejak sebelum adanya aturan tentang wakaf yang menjadi pijakan kelembagaan formal. Wakaf di masa
pra-kemerdekaan disebut dengan wakaf tradisional dan banyak dipengaruhi oleh aturan adat istiadat wilayah setempat. Baru kemudian setelah hadirnya agama Islam, hukum fikih mendominasi aturan formal pelaksanaan dan pengelolaan wakaf. Selanjutnya, level kelembagaan yang digunakan dalam analisis. Dalam analisis ini terdapat 4 level kelembagaan, yaitu yang pertama pada level 1, yakni wakaf yang berkaitan dengan norma atau adat atau kebiasaan. Pengelola wakaf dapat dianalisis pada level 1 kelembagaan bahwa pengelolaan wakaf tradisional oleh sekelompok orang masih berlandaskan pada aturan adat istiadat, baru kemudian aturan agama. Sebagai contoh, didapati di beberapa wilayah Indonesia, di Banten salah satunya terdapat apa yang dikenal dengan humas serang, atau berupa tanah ladang yang dikelola bersama-sama dan setiap tahunnya mendapatkan hasil yang digunakan untuk kepentingan bersama. Jauh sebelum diisyaratkannya Akta Iqrar Wakaf untuk penyebutan nazir sebagai pengelola wakaf, pengelolaan wakaf bersifat informal dengan landasan hukum yang berasal dari adat istiadat yang berbeda pada setiap wilayah. Wakaf sebelum adanya aturan tersebut kemudian disebut dengan wakaf tradisional. Yang kedua yaitu wakaf kelembagaan pada level 2, yakni wakaf yang dipengaruhi oleh lingkungan kelembagaan atau regulasi formal. Pada level kelembagaan 2 ini, keberadaan wakaf sendiri mulai diatur dalam peraturan perundangan mulai tahun 1977, yaitu menurut PP nomor 28 tahun 1977, dan kemudian resmi dilembagakan melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004. Dalam UU nomor 41 tahun 2024 disebutkan bahwa nazir sebagai pengelola wakaf dapat berupa perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Masing-masingnya memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Kemudian ada wakaf kelembagaan level 3, yakni wakaf yang berkaitan dengan governance atau tata kelola. Pada level kelembagaan 3 ini, tata kelola wakaf di Indonesia mengadopsi sistem Good Corporate Governance. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance ini diterapkan dalam pengelolaan wakaf, hingga mempunyai nama Good Nazir Governance dengan memegang asas transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas dan transparansi yang ada pada lembaga wakaf ini dinilai akan berdampak pada semakin kuatnya legitimasi sosial, di mana lembaga itu akan mendapatkan public trust. Terselenggaranya akuntabilitas pengelolaan wakaf di Indonesia juga didukung oleh terbitnya Pernyataan Standar Akuntansi atau PSAK 112 tentang wakaf. Selain pada pedoman akuntansi wakaf di tahun yang sama, yaitu tahun 2018, pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia dan Bank Wakaf Indonesia bekerjasama dengan International Research of Training Institute Islamic Development Bank meluncurkan Wakaf Core Principle untuk mendukung keberhasilan pengelolaan serta pengembangan wakaf di Indonesia. Kemudian wakaf pada kelembagaan wakaf pada level 4, yakni yang berkaitan dengan alokasi sumber daya. Pada level kelembagaan 4 ini dapat dianalisis bahwa data aset wakaf di Indonesia yang mayoritas sumber wakaf berasal dari wakaf keluarga. Maka lembaga pengelola wakafnya pun mayoritas masih dikelola oleh orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan wakif. Sehingga untuk pengalokasian sumber daya baik manusia maupun harta benda wakaf masih ada keterkaitan dengan wakif, yakni orang yang mewakafkan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dan kelebihan maupun kekurangan. Untuk kesimpulannya, proses pelembagaan pengelolaan wakaf di Indonesia sebagai lembaga resmi dengan penggunaan hukum adat, kemudian hukum Islam sebagai norma yang mengatur wakaf pada tingkat pertama. Aturan formal kelembagaan pengelola wakaf baru terbit setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui undang-undang yang terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Tata kelola kelembagaan wakaf semakin menunjukkan kinerja yang positif dengan adanya panduan akuntansi khusus tentang wakaf dan terbitnya Wakaf Core Principle. Pengelolaan sumber daya wakaf di Indonesia dapat
dilakukan secara independen oleh nazir tanpa adanya intervensi oleh pemerintah. Peran pemerintah Indonesia pada pengelola wakaf swasta adalah baik sebagai pelindung dan penerbit aturan yang mendukung produktivitas wakaf. Kemudian ada pembelajaran. Untuk pembelajaran yang pertama yaitu dapat mengetahui bahwa aturan formal kelembagaan pengelolaan wakaf di Indonesia baru ada sejak terbentuknya NKRI melalui undang-undang yang terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Sebelum adanya aturan formal kelembagaan, wakaf telah berkembang di Indonesia dan disebut dengan wakaf tradisional yang banyak dipengaruhi oleh aturan adat istiadat wilayah setempat. Kemudian pembelajaran yang kedua yaitu dapat mengetahui perjalanan lembaga pengelola wakaf atau nazir sebagai lembaga non-formal dalam level kelembagaan 1, yaitu keterlekatan pada norma adat, kelembagaan 2, yaitu regulasi formal wakaf, kelembagaan 3, yaitu tata kelola, dan kelembagaan 4, yaitu alokasi sumber daya. Kemudian untuk kelebihannya, yang pertama, penyampaian keseluruhan materi dilakukan secara runtut sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu informasi yang disajikan lengkap dan jelas sehingga materi dapat tersampaikan dengan baik. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama, pada bagian abstrak hanya disampaikan dengan bahasa asing atau yaitu bahasa Inggris. Kemudian yang kedua yaitu terdapat pemilihan kata yang kurang tepat sehingga menyebabkan kalimat menjadi tidak efektif dan terkesan berbelit-belit. Demikian presentasi dari kelompok 1. Saya selaku moderator mewakili teman-teman memohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.